Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, ya one and only Racun Channel Audio. Balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini kita ada 5 IM budget dari Mizone. Bukan minuman ya, ini tuh MEZONE, Mizone. Nah ini dia 5 IM budget dari Mizone, HS01, HS02, 03, 05, 06. 04-nya absen. Intinya dari 5 IM ini, dari build, desain itu berbeda dan juga dari karakter suaranya. Langsung aja deh ke videonya. Nah, kalau untuk harganya di official store-nya Mizone beda-beda nih. Untuk HS01 159.000, 02 209.000, yang paling mahal nih. 03 149.000, 05 159.000, dan 06 169.000. Untuk di dalam boxnya semuanya sama kok. Selain dapat IM-nya, yang pasti udah dapat 2 pasang extra ear tips yang berbeda ukuran. Terus dapat juga nih kabelnya, dan ini semuanya sama juga ya. Oh ya, udah dapat pouchnya juga nih, dan yang pasti dapat manual serta garansinya untuk 1 tahun. Kita mulai dari kabelnya. Seperti saya bilang tadi, semuanya sama ya, dari HS01 sampai HS06. Ini tuh panjangnya 1,2 meter. Udah ada remote-nya dan juga mikrofonnya. Untuk plug-nya dia 3,5 mm dan sudah L-shape. Untuk kabelnya sendiri udah bagus ya, jadi ketika ditarik-tarik seperti ini udah kuat kerasanya. Tapi kalau di crual core seperti ini ya masih bakal kusut juga pastinya. Nah, untuk kelima IM ini juga menggunakan 2 pin 0,75 mm. Oke, itu aja kalau untuk kabelnya. Kalau untuk pouchnya sendiri ya standar aja sih, tapi masih cukup kok kalau untuk dipakai. Lanjut ya, kita lihat build dan desain dari masing-masing IM ini. Yang pertama HS01, ini tuh ABS plus bahannya dan juga water transfer printing. Ya udah cukup kuat kok, udah kerasa cukup kokoh. Kalau untuk desain sendiri buat saya sih cakep ya, karena dia tuh kayak ada tekstur karbon gitu. Nah, yang HS02 nih buildnya mantep ya, gimana enggak ya. Housingnya metalik. Dan memang sih ini yang paling berat, jadi memang kerasa yang paling kuat aja kalau untuk buildnya. Kalau kita bicara desain, cakep sih, dia udah ada kayak ukiran-ukiran gini di bagian plate-nya, dan dia berwarna ya dark silver gitu. Nah, untuk yang HS03 ini yang bisa dibilang salah satu unik juga nih. Jadi dia tuh kayak dari kayu gitu. Dibilangnya sih di boxnya dia dari ABS plus, terus water transfer printing juga. Tapi kalau memang kerasa di tangan itu kayak dari kayu, dan dia juga ya kerasa ringan banget. Ya walaupun bukan yang paling ringan juga, tapi masih oke kok. Dan kalau untuk desain bagi yang suka kayu ini bakal mantep sih. Kalau untuk HS05 dia dari ABS aja, tapi udah kerasa kuat juga. Dan kalau desain saya bilang cakep ya. Untuk bagian luarnya ini dia berwarna hijau dan ada kayak ya ukiran gini ya, jadi dia nggak yang flat gitu aja. Terus kalau di bagian dalam itu dia transparan, jadi bisa kelihatan untuk drivernya. Tapi kalau untuk HS06 ini yang saya bilang buildnya tuh kerasa pas-pasan ya. Memang sih dia dari ABS juga. Kalau di bagian dalam tuh udah cakep sih, kelihatan dia transparan, bening gitu, dan kelihatan untuk dual drivernya. Tapi masalahnya untuk di bagian plate-nya ini tuh kerasa ya tipis aja gitu dan kerasa ringkih. Nah, kalau untuk fitting semuanya yang pasti bukan buat olahraga ya, karena kalau yang saya rasain tuh ketika saya banyak bergerak itu dia masih kayak bergeser gitu atau lama-lama bisa copot. Dan kalau untuk kabelnya sendiri nggak yang senyaman itu juga, dan kadang untuk si kabelnya ini yang ke belakang telinga itu dia nggak yang pas gitu. Tapi mungkin balik lagi dari ukuran telinga kita masing-masing ya, karena masing-masing si IM-nya ini juga berbeda ketika dipakai rasanya. Oh ya, dan juga untuk ear tipsnya semuanya juga kerasa standar. Walaupun yang HS06 ini ada agak beda dikit, dia warnanya lebih putih gitu dibandingkan yang lain, lebih ke abu-abu. Tapi tetap kalau dipakai rasanya sih ya gitu-gitu aja. Standar lah untuk yang budget. Nah, untuk yang HS01 saya masih bisa bilang dia cukup nyaman. Jadi ketika saya pasang tuh dia langsung plug gitu. Untuk passive noise cancellation juga kerasa cukup oke. Dan nggak kerasa berat kok di telinga. Nah, yang HS02 nih, karena dia dari metallic housing, jadi memang kerasa dia ada berat gitu. Nggak sampai yang berat kayak tiba-tiba mau copot sendiri, cuman kerasa beda aja. Cuman passive noise cancellation-nya saya rasain tuh kayak lebih bagus ya, walaupun dia kepasangnya tuh nggak yang sampai plug banget di telinga. Nah, permasalahan juga yang saya temukan di HS02 ini mungkin karena dia metallic housing ya, jadi ear tipsnya tuh agak gampang copot dibandingkan yang lain ya. Mungkin karena dia lebih gampang bergeser kali ya. Dan kalau untuk HS03 karena dia yang kayak kayu ini ketika dipakai memang kerasa ringan sih. Jadi nggak kerasa kayak nanggung aja gitu, nggak kerasa yang kagok di telinga. Dan juga dia masih cukup oke ya, cukup nyaman ketika dipakai, dan pasifnya juga cukup baik. Walaupun ketika saya pakai banyak bergerak sih masih kerasa dia kadang-kadang bergeser. Untuk yang HS05 saya bilang cukup nyaman, dia kerasa nempel juga di telinga walaupun tidak seperti yang HS01, tapi tetap untuk passive noise cancellation masih ya standar aja, dan juga ketika saya banyak bergerak dia masih bergeser. Oh ya, dan tadi saya bilang saya banyak bergerak, ini tuh maksudnya sampai saya kayak lompat-lompat atau geleng-geleng gitu ya. Kalau saya cuman sekedar
duduk atau berdiri atau jalan gitu, itu masih oke kok, masih nempel di telinga untuk semuanya. Dan menurut saya kalau di antara kelima IM ini, kedua ternyaman untuk dipakai itu HS06 karena dia kerasa juga plek di telinga. Untuk pasifnya juga kerasa lebih bagus sedikit dibandingkan yang lain, tapi ya tetap di level IM budget sih. Dan juga walaupun ear tipsnya ini berbeda warnanya dari yang lain, tapi tetap bahannya sama kok untuk semuanya, menggunakan silikon. Kalau untuk kontrolnya, semuanya udah bisa kok, mau play pause, next track, previous track, mengatur volume, dan juga menerima atau mengakhiri panggilan. Oh ya, bisa bacain jam dan juga kayak ngasih tahu kalau ada notifikasi gitu. Nah, selama saya pakai nggak yang selancar itu ya, walaupun dia udah kerasa klik ini untuk si tombolnya, tapi nggak yang selalu dia responsif gitu. Kadang-kadang ketika saya mau minta play pause tuh dia butuh delay dulu dikit, entah memang harus bekerjanya seperti itu atau enggak. Cuman kalau dari pengalaman saya seperti itu. Sedangkan kalau untuk volume, dia selalu bisa bekerja dengan baik sih, dan juga ketika saya tahan dia langsung naik aja gitu. Nggak yang saya tahan tuh cuma naik satu kali, enggak kok. Oke. Nah, kalau untuk mikrofon, seperti yang kalian dengerin sekarang nih, saya udah recording ke HP. Karena kabelnya semua sama, jadi saya pikir untuk kualitas mikrofon kayaknya semuanya sama sih ya. Dan kalian dengerin nih hasilnya seperti ini. Cek-cek 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan ini saya hanya bisa dibilang hanya kayak gerak-gerak dikit aja ya. Jadi bisa aja nih kalau gerak yang terlalu banyak atau kabelnya saya gerakin, bisa aja suaranya itu masih masuk. Tapi kalian langsung dengar hasilnya seperti ini kalau dengan ya posisi cuman duduk terus ngomong kayak gini aja. Cek-cek 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan seperti kalian dengar tadi untuk hasil tes mikrofonnya cukup sih, jadi suara saya bisa jelas tertangkap. Tapi memang ya kalau untuk suara sekitar ini dia masih agak sedikit ketangkap, dan juga ketika saya banyak bergerak atau kabelnya goyang-goyang itu masih masuk juga, walaupun nggak yang sampai mengganggu. Suara saya masih lebih jelas terdengar. Jadi cukup-cukup aja untuk dipakai nelpon. Nice. Oke, sekarang kita ke sound quality-nya. Untuk semua IM ini yang pertama bisa saya bilang langsung kerasa mendem. Ya intinya kita lihat dari harganya ya, bahwa dia memang ya kualitasnya segitu aja gitu, nggak bisa yang kerasa clear banget, nggak bisa yang kerasa detailnya keluar banget. Jadi kerasa kadang-kadang tuh dia sampai ada yang ketutup gitu. Tapi tetap bisa dipakai kok. Saya nggak akan jelasin terlalu detail ya, karena ini ada 5 biji juga. Tapi intinya sih kalau yang untuk HS01 nih, yang paling kerasa bassnya itu bumi. Dan juga kalau untuk mid-nya sayangnya dia tuh kerasa sedikit mundur. Nah, seperti saya bilang tadi, untuk detail dia kurang bisa keluar, tapi cukup baik lah bisa dibilang untuk harganya si HS01 ini. Cuman sayangnya untuk di bagian treble-nya itu kerasa kayak nemenin aja buat kalian yang masih pengen kerasa ada sparkling, pengen dengerin lagu rock, ya kurang sih kalau untuk HS01 ini. Dan memang menurut saya lebih cocok untuk lagu-lagu EDM nih. Oh ya, untuk HS01 ini dia menggunakan single driver berukuran 10 mm. Nah, untuk HS02 yang metallic housing nih, sayangnya buat kalian yang suka lagu metal, nggak dapet sih. Jadi ini menggunakan single driver berukuran 10 mm juga. Ini masih kerasa bassnya ini masih naik, dan kalian yang suka pengen treble-nya ini enak, rasa renyah aja gitu, kurang dapet. Jadi masih kerasa nih bassnya bisa kerasa full aja gitu dan mengganggu untuk yang lain. Dan untuk di bagian mid-nya juga dia masih kerasa ya kurang keluar aja gitu, jadi kerasa agak sedikit tertutup. Ya tetap sih kalau untuk kita bicara treble masih lebih baik dari HS01, tapi kalau untuk bassnya masih lebih enak yang 01 tadi. Nah, untuk yang HS03 nih, yang ini dual driver, dan dua drivernya ini ukurannya sama ya, 9 mm. Ini juga kerasa sedikit bumi, tapi nggak yang kayak HS01 untuk powernya. Jadi buat kalian yang lebih pengen menuhin kerasa bassnya ini penuh gitu, itu masih mending ke S01. Ini dia masih cocok untuk EDM, tapi nggak bisa yang kerasa sampai kayak rumblingnya tuh keluar banget semua, enggak. Ini tuh kerasa tipis-tipis. Tapi yang saya suka dari sini, ini tuh untuk midnya kerasa agak sedikit ya lebih keluar aja gitu, nggak yang terlalu tertutupi. Dan untuk treble-nya sendiri kerasa sih dia cukup ngecering, dan bisa dibilang enak-enak aja untuk pakai lagu rock. Tapi tetap nggak yang dapat detailnya, nggak yang dapat untuk ya suara-suara crunchy gitu, nggak bisa dapet. Oke, sekarang ke HS05 dengan single driver juga berukuran 10 mm. Nah ini nih, kalau buat saya pribadi di antara ke semua 5 IM ini, saya lebih pilih untuk pakai yang ini. Untuk bassnya dia nggak terlalu yang kerasa boom banget, dia masih ada. Bahkan bisa dibilang kerasa lebih turun dibandingkan yang lain, tapi buat saya masih ya pas-pas aja. Kalau untuk mid juga dia nggak terlalu yang kerasa nyumput, jadi masih kerasa agak keluar. Dan untuk treble saya bisa bilang ini yang paling kerasa untuk sparklingnya. Walaupun tetap ya di level IM budget. Nah yang terakhir nih, HS06 ini juga dual driver seperti yang bisa kelihatan ya karena dia transparan. Tapi ukuran drivernya itu hanya 8 mm untuk keduanya. Yang paling kecil sih emang
Dan kalau untuk bassnya bisa saya bilang dia kerasa turun juga. Jadi nggak kayak yang versi AS01, 02 gitu. Dia kerasa lebih turun. Tapi untuk treble-nya kerasa nih, untuk AS06 ini dia naik banget. Jadi dibandingkan yang lain tuh buat dengerin lagu rock misalkan, saya lebih nyaman ke sini ya, walaupun hanya sekedar pop juga saya kadang lebih suka dengerin yang ini atau yang HS05 dibandingkan yang lain. Cuman kalau kalian yang nggak suka banget treble yang sampai kerasa sedikit pedes, jangan kesini kan, ini dia di volume besar udah kerasa sedikit kurang nyaman. Intinya sih kalau untuk kualitas suara semuanya masih di level harganya, tapi masih kerasa memang berbeda-beda untuk karakternya. Dan kalau kita bicara untuk soundstage atau juga pemisahan instrumen, buat kelimanya sih saya nggak ngerasain ada yang berbeda di satu di antara yang lain gitu. Jadi kayak ada yang spesial satu, yang lain biasa aja, enggak kok. Rasanya masih sama-sama aja soundstage yang standar-standar aja untuk di level IM budget. Dan juga kalau untuk pemisahan ya kerasa kalau instrumen banyak masih kerasa tabrakan. Tapi kalau untuk suara pastinya memang balik lagi ke selera kita masing-masing ya. Kalau kayak buat saya nih di antara kelima ini saya lebih prefer pakai yang HS05. Nah, kita dengerin aja deh untuk sound sample-nya. Oke, tadi kalian udah dengerin untuk semua sound sample-nya, perlu saya ingatkan nggak 100% sama seperti kalian langsung pakai IEM-nya ini. Dan kesimpulannya nih untuk kelima IEM dari Mizone ini. Kalau kita lihat dari build dan desainnya udah oke ya, udah cakep. Ada yang sampai metallic housing, ada yang kayu gini. Cuman sayangnya untuk suaranya masih ya bener-bener di level harganya sih. Coba kalau lebih dituning lagi, ini akan lebih menjual lagi sih, lebih mantep lagi. Intinya sih kalau baik lagi ke selera ya, kalau buat selera saya ya masih ada pilihan lain sih. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dan konten seperti ini, bisa nih di subscribe untuk channel ini dan juga di like ya videonya biar kita makin semangat nih untuk bikin video-video baru. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah nonton. Bye.